Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Al-Azhar 30 yang ada di rumah. Nih ketemu lagi nih kita pada podcast Ngadonan, ngabuburit dengan obrolan Ramadan. Nah, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan nih salah satu teman kita. Siapakah itu? Nanti deh kita persilakan untuk memperkenalkan dirinya sendiri ya. Nah, supaya teman-teman juga tahu kira-kira teman kita yang sudah hadir di episode kita kali ini itu siapa. Nah, sebelumnya kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh nih kita perkenalkan dirinya dulu. Siapa ya ini ya, supaya teman-teman yang di rumah juga tahu. Nama aku Cesaika Malif Alfiyah. Aku kelas 4 Ibnu Abbas. Oke, ternyata untuk episode kali ini kita sudah kedatangan Cesaika Malif Alfiyah atau yang biasa kita panggil Cesa ya. Cesa ini dari kelas 4 Ibnu Abbas. Nah teman-teman, hari ini kita mau bincang-bincang bersama dengan Cesa karena Cesa ini merupakan salah satu teman kita yang berani untuk membagikan tips, trik dan juga pengalamannya kepada teman-teman semuanya. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai storytelling kepada Cesa, Miss Santi mau menjelaskan sedikit dulu nih ya. Sebelumnya, apa itu storytelling? Nah, storytelling itu sendiri merupakan salah satu kegiatan menyampaikan cerita secara lisan ya. Story itu artinya cerita, sedangkan telling artinya penceritaan. Nah, orang yang biasanya menyampaikan storytelling itu biasa kita sebut sebagai storyteller. Nah, salah satunya adalah Cesa ini. Nah, yuk kita langsung aja ngobrol langsung dengan salah satu storyteller kita yaitu Cesa. Nah, sebelumnya Cesa terima kasih ya sudah mau hadir dan berbincang-bincang nih pada episode podcast kali ini. Nah, Cesa nih yang pertama-tama Miss Santi mau tanya, kenapa sih suka dengan storytelling? Soalnya jadi waktu dulu tuh aku waktu kecil belum bisa baca. Tapi aku udah dibeliin buku cerita sama bunda. Terus aku tuh kayak cerita-cerita gitu sama ayah bunda, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi dari situ mulai suka gitu ya. Jadi meskipun belum bisa baca tapi sudah mulai bisa bercerita karena memang sering diceritakan oleh ayah bundanya. Wah, hebat banget nih, apalagi dalam bahasa Inggris langsung ya. Wah, keren banget nih. Nah, selain ikut lomba storytelling, pernah ada lomba ke bahasa Inggris yang lain nggak sih yang diikuti oleh Cesa? Pernah. Lomba apa itu? Ada spelling bee. Spelling bee juga. Ya. Spelling bee dan storytelling ya. Oke, wah hebat juga nih Cesa ya, sudah bisa mengikuti storytelling dan juga spelling bee dari kelas 3 kemarin ya? 4? Enggak. Jadi aku tuh baru pertama kali ngikut lomba tuh yang waktu storytelling waktu kelas 4 tadi. Waktu kelas 4. Oke, wah hebat nih. Sudah mulai berani berarti ya. Karena storytelling pastinya butuh keberanian karena harus bercerita di hadapan banyak orang tentunya ya. Iya. Alhamdulillah Cesa sudah bisa berani. Nah, kalau gitu nih Cesa, biasanya persiapan apa sih yang perlu dilakukan sebelum mengikuti lomba storytelling? Persiapannya tuh yang pertama tuh ada skripnya ceritanya. Skripnya. Terus? Keberanian juga harus disiapin. Keberaniannya harus disiapkan tentu itu ya. Terus apa lagi nih selain skrip, keberanian, latihan? Iya, latihan. Latihan tentu ada. Ya, tentu harus ada latihan. Jadi skrip, latihan dan juga keberanian harus disiapkan sebelum mengikuti lomba ya tentunya ya. Nah, biasanya berapa lama tuh waktu yang dibutuhkan untuk latihan sebelum mengikuti lomba storytelling, atau selain latihan ya tadi persiapan yang harus diperlukan tadi? Sekitar 1-2 minggu. 1-2 minggu minimal ya. Kalau misalnya H-1 bisa nggak ya? Terlalu mepet ya kayaknya. H-1 belum harus ngawalin skripnya, harus menyiapkan keberaniannya. Jadi minimal nih teman-teman, kita harus menyiapkan 1-2 minggu lah ya sebelum kita mengikuti lomba storytelling. Nah, siapa sih yang biasanya mengajari atau membantu Cesa untuk berlatih sebelum lomba itu? Kalau di sekolah sih sama Miss Sarah. Miss Sarah, salah satu guru bahasa Inggris ya Miss Sarah. Terus kalau di rumah? Kalau di rumah sih saya sama ayah bunda. Diliatin sama ayah bunda. Biasanya ayah bunda suka ngasih masukan? Ya sebaiknya Cesa tuh ekspresinya gini. Jadi suka ngasih saran juga ya. Iya, bagus. Jadi Cesa tampil di depan orang tua dulu,
terus dikasih masukan, baru deh Cesa perbaiki. Terus di sekolah juga sama ya, oleh Miss Sarah dibantu untuk apanya tuh, ekspresinya mungkin ya, kemudian suaranya, intonasinya ya, seperti itu ya kurang lebih. Wah, oke. Kemudian selama mengikuti atau mempersiapkan lomba storytelling itu, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang biasanya Cesa hadapi? Ekspresi sih. Ekspresi, kenapa dengan ekspresi? Tidak bisa berekspresi atau sulit berekspresi? Susah, soalnya aku tuh rada malu-malu gitu. Oh, rada pemalu. Oke, jadi salah satu kesulitan yang dialami Cesa nih katanya ekspresinya nih kurang muncul karena agak malu-malu. Terus bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Kan tadi Cesa bilang aku malu-malu, agak susah berekspresi. Jadi apa yang biasanya Cesa lakukan? Biasanya sih kalau di rumah tuh coba syuting pakai kamera dulu. Terus pakai dilihat kamera gitu. depan, terus itu dilihat hasilnya. Terus aku tuh nonton sendiri. Kalau misalnya aku tuh penontonnya nih. Kalau aku lihat video storytelling aku kayak gini tuh menarik gak sih? Gitu. Jadi memposisikan diri juga nih selain sebagai storyteller tapi sebagai audiens juga ya. Kira-kira penampilan aku sudah menarik atau belum ya? Nah kalau misalnya ada yang kurang-kurang langsung diperbaiki. Bagus juga nih. Jadi bisa merekam dulu sendiri ya dengan kamera depan, atau mungkin bisa juga berlatih di depan kaca ya. Biasanya di depan kaca dulu nih supaya kita bisa melihat gambaran kita diri sendirinya bagaimana. Oke, terus biasanya nih motivasi terbesar Cesa dalam mengikuti lomba itu apa? Buat nambah pengalaman sih. Nah, yang pertama nambah pengalaman ya. Kalau juara gimana? Juara sih ya mau juga. Nah, juara juga pasti mau ya, tapi betul. Yang penting menambah pengalaman dulu. Kalau urusan menang nanti, insya Allah kalau kita sudah berusaha dan berdoa ya, hasil tidak akan mengkhianati usahanya ya, tapi yang penting pengalamannya itu ya, dan sudah berani nih untuk bercerita di depan banyak orang. Cesa masih ingat nggak terakhir kali ikut storytelling itu ceritanya tentang apa? Ceritanya itu tentang Nabi Ayub. Tentang Nabi Ayub. Bisa nggak sih tampilkan sedikit saja bagian dari storytellingnya Cesa kepada teman-teman, sedikit aja nih, kan pasti panjang ya ceritanya, cukup bagian tertentu saja. Paling bagian itu ya Miss-nya apa? Bagian Nabi Ayub diujinya. Nah boleh, yang mana aja? Pakai bahasa Inggris. Iya, kan storytellingnya pakai bahasa Inggris kan? Lupa Miss. Aduh, oke, bagian yang paling diingat atau openingnya kayak atau apanya biasanya kalau pada saat awal-awal storytelling itu kayak gimana? Awal storytelling itu ya salam, ternyata pembukaan. Contohnya kayak gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right now, I'm gonna tell you a story about Prophet Ayub alaihissalam. Listen to me carefully, okay? Gitu. Oke, jadi judulnya dulu ya disampaikan, terus minta mereka untuk menyimak gitu ya, supaya mereka juga tahu, oh ternyata cerita yang akan disampaikan oleh Cesa tadi tentang Nabi Ayub. Oke, berarti tentunya harus tahu dulu ceritanya tentang apa supaya audiens juga tidak menebak-nebak, apalagi dalam bahasa Inggris mungkin audiensnya tidak semuanya paham dalam bahasa Inggris, tapi setidaknya sudah tahu, oh ceritanya tentang Nabi Ayub. Wah, oke. Terus harapan Cesa nih ke depannya gimana? Meskipun aku kan belum menang nih Miss Santi misalnya, tapi pasti keinginan atau harapan ke depannya apa nih Cesa? Bisa lebih baik. Nah, bisa lebih baik. Terusnya tentu. nambah pengalaman juga. Nah, menambah pengalaman, betul. Terus? Kalau ada kayak lomba atau kegiatan yang bahasa Inggris aku mau ikut biar nambah pengalaman juga. Nah, oke, bagus ya. Jadi harapan Cesa tentu saja jadi lebih baik, menambah banyak pengalaman lagi ya, supaya lebih banyak lagi ya hal-hal yang memang sudah pernah kita ikuti sebelumnya. Oke, terima kasih banyak nih Cesa. Tapi terakhir nih, sebelum kita tutup episode kali ini, ada nggak sih pesan, tips atau trik yang misalnya bisa Cesa bagikan kepada teman-teman yang sedang nonton di rumah nih? Yang pertama sih harus banyak berlatih di depan kamera ya. Nah, berarti depan kamera yang pertama. Biar nggak waktu syuting tuh nggak gugup gitu. Oke, biar nggak gugup ya. Terus ada lagi? Terus itu latihan berekspresi. Latihan ekspresi. Soalnya kalau nggak tahu berekspresi tuh yang nontonnya tuh bisa jadi bosen gitu. Terus ada lagi?
Itu aja sih. Apalagi yang misalnya baru mau mulai nih, kayaknya aku tertarik deh mau ikut storytelling. Kira-kira hal yang pertama kali apa nih ya harus disiapkan? Pertama harus tahu dulu isi ceritanya apa, harus ngerti ceritanya dulu. ya. Berarti harus banyak baca buku cerita ya. Nah, biar banyak referensi buku storytellingnya ya. Berarti harus tahu ceritanya. Jadi teman-teman di rumah bisa mulai dengan membaca banyak buku supaya referensi bacaan kalian juga semakin banyak. Jadi harus tahu dulu ya ceritanya tentang apa. Ya. Oke, hanya itu saja nih. Iya Cukup, oke. Tapi sudah banyak tadi. Yang pertama kata Cesa, misalnya ulangi lagi nih, bisa mulai berlatih di depan kamera supaya kalian juga tidak gugup ya ketika nanti tampil. Terus kedua, ekspresinya, karena storytelling tanpa ekspresi kayaknya jadi kayak lagi baca buku buat diri sendiri aja ya. Jadi harus ekspresi, kalau lagi marah, sedih, senang, itu pasti harus beda. Terus yang ketiga tadi, perbanyak baca bukunya, tahu ceritanya tentang apa. Jadi jangan sampai kita menyampaikan tapi kita juga tidak paham apa ceritanya ya ini. Jadi tentunya kita harus tahu dulu isi dari cerita tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa nih mulai ya. Yang sudah aku mulai tertarik nih Misanti mau belajar storytelling, boleh, karena kesempatan untuk mengikuti lomba storytelling itu banyak sekali. Dan bukan hanya untuk kakak kelas saja ya dari kelas 4, tapi mungkin kalian yang dari kelas 1 sampai kelas 6 masih ada kesempatan untuk mengikuti lomba storytelling tersebut. Oke, wah luar biasa sekali nih tips dan juga pesan yang sudah disampaikan oleh Cesa ya untuk teman-teman di rumah. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan hari ini nih bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah kepercayaan diri untuk teman-teman yang ada di rumah, utamanya yang mau mulai berlatih untuk storytelling. Karena segala sesuatunya itu tentu saja harus kita persiapkan ya, tidak bisa langsung datang begitu saja. Oke, nah tapi teman-teman, sebelum kita akhiri episode kita kali ini, Misanti mau mengucapkan terima kasih juga nih untuk yang pertama ada Win Soko dan juga Mini Gold yang sudah menjadi sponsor acara kita hari ini. Boleh nih Cesa, kita Misanti akan berikan kepada Cesa ya. Terima kasih Cesa yang hari ini sudah menjadi bintang tamu di episode kali ini. Dan satu lagi. Oke. Terima kasih Miss. Sama-sama. Terima kasih Win Soko dan juga Mini Gold. Nah, oke teman-teman, demikian episode podcast Ngadonan, ngabuburit dengan obrolan Ramadan. Nah, nantikan episode-episode selanjutnya tentunya dengan beragam narasumber lainnya ya. Dan terima kasih juga nih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Ngadonan kita hari ini. Semoga bermanfaat tentunya ya. Dan teman-teman juga bisa menjadi salah satu referensi tontonan menjelang berbuka puasa nantinya. Kalau begitu Misanti dan juga Cesa mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.